Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renida Sregar sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas, Sekolah SMP Negeri 2 Aibna Barabarumon. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini pada sesi pertama ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Rizky Wardani Daulay sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Aibna Barabarumon. Ini perkenalkan Bu Rizky. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu. Saya akan meminta waktu Ibu ya Bu sebentar. Di sini kegiatannya tentang wawancara terkait dengan materi tadi, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya tahu Ibu sebagai wakil kepala sekolah, terkadang keputusan itu harus Ibu yang ambil karena tidak selamanya kepala sekolah ada. Dan juga Ibu sebagai pengurus di salah satu MGMP, tentunya di situ Ibu kita akan menjumpai kasus. Mungkin ada 2 kasus atau berapa yang harus kita ambil keputusannya. Jadi saya di sini bertanya ke Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, Karena di sini Bu ada 8 poin yang saya harus tanyakan ke Ibu nantinya. ya boleh. Oke. Yang pertama Bu, di sini selama Ibu menjabat sebagai pemimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, sebagai wakil kepala sekolah di sekolah ini, tentunya juga sebagai pengurus ya di MGMP, organisasi atau tempat kerja saya menghadapi kasus atau dilema etika ini dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melihat dan memahami kasus-kasus ini. Dan untuk memahami kasus-kasus ini saya harus berkomunikasi atau mencari informasi dengan pihak yang terlibat. Dan untuk pertimbangan utama yang mendasari keputusan ini mengacu pada peraturan. Ya. Dan yang saya ketahui tentang dilema etika ini adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang terjadi jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan. Sedangkan rujukan moral ini jika alasannya tidak sesuai, ya tentu salah ya. Nah, seperti hal pengetahuan saya. Berarti dalam mengidentifikasinya pertama Ibu harus mengacu kepada peraturan. Iya. Ya. Karena di situ nanti kasus kita kadang ada dilema etika yang pertama ya Bu. Berarti itu benar lawan yang benar. Keputusan itu yang banyak. Kalau yang bukan moral tentu yang benar lawan yang salah. Oke. Iya, benar. Oke Bu. Selanjutnya di sini saya tanya juga. Ibu kan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Untuk mengambil keputusan ini semua dikembalikan pada hasil laporan. Ya, setiap keputusan yang selalu saya lakukan itu berdasarkan musyawarah terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru. Tidak murni dari saya sendiri ya, walaupun saya sebagai wakil kepala sekolah, tapi saya tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Ya, apabila nanti ada masalah, kami selalu merumbukan terlebih dahulu dengan harapan agar keputusan yang kami ambil ini jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Itu yang berarti setiap ada kasus di mana di situ yang pertama harus dilakukan yaitu musyawarah terlebih dahulu. Yang tujuannya itu biar tidak merugikan pihak-pihak yang bermasalah itu. Oke, selanjutnya Bu di sini bagaimana langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apabila kasusnya terlibat berkaitan atau berkaitan dengan orang banyak ya, maka sebelum saya mengambil keputusan saya akan menggali informasi terlebih dahulu. Ya, kemudian menanyakan langsung kepada kedua belah pihak dan melakukan komunikasi dengan rekan guru dengan melaksanakan rapat kecil. Ya, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil ini harus berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Berarti yang pertama itu untuk mencari informasi dulu, ya, baru masuk ke dalam peraturan itu. Kemudian Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya pribadi, hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah ya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi ya dengan rekan-rekan yang terutama dilakukan dengan cara kekeluargaan. Ya, dan tentunya keputusan yang saya ambil itu
diterima dengan ikhlas oleh kedua belah pihak dan jangan sampai menimbulkan permasalahan lagi. Ini yang paling penting. Iya, pastinya itu. Berarti yang paling efektif di situ yang ibu ambil yang pertama tidak merugikan. Iya, tidak menimbulkan Oh masalah iya, lagi nanti. berarti mereka harus betul-betul ikhlas. Iya. Iya. Selanjutnya di sini kan terkadang kita ada muncul masalah, Iya. tidak secepat itu bisa diselesaikan. Tentu ada tantangan yang harus kita hadapi. Kira-kira apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ibu dapatkan? Terkadang ada tantangan yang saya temui ya dalam mengambil keputusan itu pada saat keputusan yang saya ambil tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, atau ada satu pihak yang ngotot seperti itu ya, sehingga kita memakan waktu karena kan pekerjaan kita bukan itu saja ya. Jadi masalah yang kita urus ini menjadi bertele-tele ya. Jadi kita harus mencari solusi dan meminimalkan resikonya gitu ya, meminimalisir resiko gitu ya. Sehingga nanti tentu saja hal ini membutuhkan dukungan positif dari warga sekolah. Berarti di sini tantangan yang ibu hadapi itu mereka itu tidak terima ataupun ngotot lah, dianggap dirinya apa yang benar, ya yang satu juga menganggap dia yang benar gitu ya. Jadi yang ibu cari itu tentu solusinya meminimalisir itu tidak. Kemudian Bu, apakah ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu akan jalankan? Kalau untuk jadwal tertentu tidak ada ya, tidak ada. Jadi hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Ya, apakah harus diselesaikan segera ya, atau membutuhkan waktu sampai besok. Ya, tapi dalam menghadapi sebuah kasus saya cenderung merespon sesegera mungkin. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus, jangan sampai menunda-nunda. Karena nanti kalau ditunda-tunda berlarut-larut muncul masalah yang baru. Karena kasusnya semakin lama tentu permasalahan itu ya banyak pikiran dia ibu merasa dia benar, sementara sebagai ibu wakil yang harus mengambil keputusan itu tahu-tahu ibu lambat-lambatkan kan ya lebih berat lagi. Padahal awalnya masalahnya nggak seperti yang dipikirkan itu kan. Iya. Jadi Bu, di sini lanjut lagi ya Bu. Iya. Dan masih bisa nggak Bu? Boleh. Terus dalam sebuah permasalahan, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan mudah untuk pengambilan keputusan tidak ada yang mudah ya, karena perlu pertimbangan antara hati, nurani, tugas dan sosial. Ya. Dan pada saat mengambil keputusan atau saat ambil keputusan itu tidak murni semua dari saya. Ya, tentu ada peran rekan-rekan guru dan juga pihak lain yang mungkin dibutuhkan. Ya, karena penting juga untuk masukan ke saya agar keputusan itu nanti bisa diterima dengan ikhlas. Ya, kedua belah pihak harus merasa tidak dirugikan seperti itu. Berarti di sini yang dibilang itu faktor ataupun dukungan yang membantu ibu itu tentu ada ya Bu. Ya, terutama ya kalau di lingkungan sekolah masalah tentu rekan-rekan guru. Kalau ya bisa jadi masalah itu memang harus membutuhkan pihak luar. Contohnya kita membutuhkan komite ataupun pihak masyarakat sekitar itu ataupun keamanan seperti polisi gitu ya Bu. Kalau memang kasus itu kan nggak semuanya sama. Tergantung kasus. Iya, tergantung kasus itu. Intinya di sini kerjasama ya Bu, baik dengan sekolah ataupun pihak luar. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman yang ibu ambil tentang pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau begini ya, sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan itu apapun harus berdasarkan kesepakatan, dan harus musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil ya, karena bekerja tim itu jauh lebih ringan dalam penyelesaian daripada kerja sendiri. Ya, selain itu komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah. Intinya kerjasama dan musyawarah. Oh iya, berarti di sini hikmah. Saya juga dapat hikmah loh Bu dari perbincangan kita ini tentang mengambil keputusan tentang dilema etika tadi, yaitu bagaimana cara mengambil keputusannya ataupun ibu yang ibu bicara masalah-masalah yang terjadi selama ini dengan ibu. Mudah-mudahan saya pun sebagai CGP ini Bu kedepannya akan lebih baik ataupun lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ya, kira-kira sampai situlah Bu pertanyaan yang saya ajukan ke ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ke kita dan juga ke anak didik kita.
Ya, terima kasih banyak waktunya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renida Sregar sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas. Tempat bertugas SMP Negeri 2 Nagara, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan wawancara sesi kedua dengan Ibu Madinah Daulay sebagai Kepala SD 1101 Nagara, Bandung. Silakan. Di sini terkait dengan tugas saya yaitu tentang modul 371 CGP untuk angkatan 9. Modul ini tentang mengambil keputusan yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di dalam sesi wawancara itu saya nanti akan melakukan 8 pertanyaan. Ya, di sini Bu, Ibu kan sebagai kepala sekolah. Tentunya Bu dibutuhkan ada hal-hal ataupun masalah kasus yang terjadi di sekolah ini. Mungkin kasus ini ya bisa dibilang boleh benar dengan benar dan ada juga kasusnya benar lawan salah. Jadi di sini sebagai ibu kepala sekolah dengan keadaan ataupun kasus yang dijumpai nantinya ataupun selama ini yang dijumpai di sekolah ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bisikan moral? Oke, jadi terkait dengan permasalahan yang terjadi baik dalam tim ataupun pekerjaan yang terkena masalah. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya menjumpai masalah tersebut. Jadi permasalahan tentang dilema etika atau bisikan moral, saya dapat mengatur permasalahan itu jika masalah yang terjadi antara benar dengan benar itu masuk dalam dilema etika. Sedangkan permasalahan yang dengan lawan masalah yang dijumpai jika dia benar dengan yang benar masuk dalam dilema etika. Sedangkan yang benar lawan yang keliru atau yang salah itu masuk rujukan moral. Selanjutnya Bu, Ibu kan menjalankan tugas sebagai pemimpin nih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Ya, sebelumnya sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasikan masalah tersebut. Ya, masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta, kemudian mendiskusikan masalah tersebut dengan rekan-rekan guru, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dan pada pengambilan keputusan nantinya tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Berarti dalam Ibu mengambil keputusan itu, tentu pertama Ibu mengumpulkan faktanya dulu. Iya. Setelah identifikasi baru mengumpulkan faktanya. Kemudian mendiskusikan masalah tersebut. Dilakukan musyawarah berarti ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ini ada beberapa langkah. Ya, langkah yang pertama yang saya ambil yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan, supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut dan apa pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan psikologi. Berarti yang pertama Ibu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Iya. Kemudian menanyakannya apa pemicu dari permasalahan tersebut. Biar nanti ketika mengambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal yang efektif yang Ibu biasakan lakukan gitu. Oh iya. Dia melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat menemukan solusi yang
dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Ibu berusahakanlah tidak ada perselisihan lagi, biar tidak rumit, tidak semakin rumit. Maunya permasalahan ini cepat terselesaikan dan tidak ada yang merasa bergantung. Terkadang kan ketika ibu di sekolah itu muncullah masalah, kan tidak secepat itu ibu selesaikan. Berarti tantangan yang dalam kasus ini, Bu, kira-kira tantangan seperti apa yang ibu dapatkan ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang ini? Tantangannya sih dalam menentukan pada saat dia mengambil keputusan tersebut, ya ada pihak yang tidak menerima keputusan saya ini. Tetapi karena saya sebagai pimpinan ya atau kepala sekolah, saya harus tegas bahwa seorang pimpinan juga mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Karena pastinya dari seluruh warga sekolah ya tidak mungkin semuanya pro dengan pimpinan, pasti ada yang kontra ya seperti itu. Jadi tantangannya itulah ya Bu, yang tidak menerima. Yang kedua bisa walaupun sudah musyawarah dengan warga sekolah, tapi masih ada yang namanya juga hati ya, pasti beda orang beda hatinya gitu. Makanya itu mulai dia pro dan kontranya. Kemudian, apakah ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang ibu biasa jalankan? Ya kalau untuk jadwal tidak ada, tidak ada, hanya saja untuk mengambil keputusan tergantung dari kasus yang ada. Apakah harus diselesaikan segera atau memang harus membutuhkan waktu? Iya. Jadi cepat ada perselesaian tidak berlarut-larut, dan saya juga mengikuti rekan atau warga sekolah ya untuk memberi masukan dan pertimbangan serta pengawasan dari pengawas, komite, kemudian dari pihak yang lain yang membutuhkan dari pihak agar pengambilan keputusan itu tidak ada yang merugikan dan bisa diterima. Yang pastinya kalau jadwal sudah ada, tapi bisa jadi itu harus melihat kasusnya Iya, dulu. Kalau memang kasusnya berat kita harus ya melibatkan orang lain, makanya tentunya kita harus menjadwalkan. Bisa juga nanti sampai ke masyarakat ataupun ke pihak hukum, ke pengawas. Selanjutnya Bu, dalam permasalahan yang ibu hadapi, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah, hal yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah adanya kerjasama dan koordinasi dari seluruh warga sekolah. Kemudian komite dan serta pihak lain yang memang permasalahan itu berarti. Kalau masih bisa kita yang saya selesaikan, ya saya selesaikan dulu. Kalau memang tidak bisa, baru nanti saya melibatkan yang lain. Intinya ibu itu kerjasama ya. Iya, kerjasama. Jadi Bu, ini pertanyaannya yang terakhir ya Bu. Iya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dari pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan adalah saya menjadi lebih memahami karakter orang-orang yang saya cintai. Saya akan segera menyelesaikan diri dalam mensikapi kasus-kasus. Ya, saya juga mungkin dari perbincangan kita dari tadi Bu, ya saya juga mengambil hikmah lah Bu dari ibu mengambil keputusan. Mungkin untuk kedepannya kan sebagai CGP nih Bu, pada saat ini kan kami masuk di modul 3.1 ini tentang mengambil keputusan. Karena mungkin kita juga nanti akan menjadi baik pemimpin pembelajaran, tentu kita juga mengambil keputusan Bu. Mudah-mudahan setelah berbincang dengan ibu, nanti saya mendapat pengalaman baru sehingga ketika saya nanti mengambil keputusan itu lebih bijak lagi. Dan juga pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan ya Bu, dan untuk anak didik kita. Oke, sekian ada wawancara dengan Ibu Madina sebagai Kepala SD Negeri 1101 Eknagara Baru. Terima kasih ya Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.